warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pengawas PAI yang barusan sudah pulang, Bapak Nur Anwar SAG MPDI. Yang saya hormati Ibu pengawas SD Gunani. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Unggulan Nahdlatul Ulama, serta tak lupa yang saya hormati Ketua KKG PAI Kecamatan Panggungrejo, dan tak lupa yang saya hormati serta saya banggakan rekan sejawat yang baru saja dilantik menjadi kepala sekolah, yaitu Ibu Siti Hayun Faida SPDI. Beri aplaus untuk Bu Siti Hayun Faida. Dan tak lupa yang saya banggakan serta saya cintai rekan-rekan DPAI, Bapak Ibu sekecamatan Panggungrejo yang masih khidmat ya, untuk mendengarkan atau untuk menerima paparan materi yang nanti akan saya jelaskan terkait budaya positif. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat hikmat dan maunanya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang penuh kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Ad-Dinul Islam. Bapak Ibu DPAI yang saya hormati, saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya berdiri di sini hanya untuk saling tukar pengalaman terkait pendidikan calon guru penggerak yang sudah saya jalani kurang lebih sekitar 2 bulan. Nah, pada kesempatan hari ini saya untuk memenuhi tugas diseminasi budaya positif yang nantinya harus dijelaskan dalam waktu sekitar antara 1 jam sampai 2 jam. Maka dari itu mohon bersabar mungkin. Tapi saya percepat, kiranya nanti sekitar 1:30 sudah selesai. Karena ini harus 1 jam. Mungkin nanti langsung sholat. Memang agak susah tadi ini ya. Makanya tadi saya kira itu hanya sedikit yang disampaikan oleh Pak Zulkifli, jadi nanti saya yang menyampaikan, akan tetapi sudah panjang lebar. Langsung untuk menyingkat waktu, langsung saja ya. Nah, salam dan bahagia ini yang biasanya kita ucapkan selama pendidikan guru penggerak. Ada makna di dalam 2 kata ini. Salam itu artinya keselamatan. Bahagia berarti kita ini harus bahagia terus menerus apapun yang terjadi. Jadi
nanti cita-cita yang paling tinggi yang kita inginkan di dalam mendidik anak didik kita, termasuk kita juga, dua ini ya, keselamatan dan kebahagiaan. Siapa yang nggak mau selamat hidupnya? Pasti nggak ada. Semuanya pasti menginginkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat tapi nggak bahagia juga nggak enak. Bahagia saja tapi nggak selamat juga nggak enak. Dua-duanya ini harus kita miliki. Sebelum dimulai, biar untuk melatih konsentrasi, ada berapa hewan pada gambar di bawahnya? Angkat tangan yang bisa. Dari gambar ini, kira-kira ada berapa hewan? Bu Jazila, 5. Tepuk tangan untuk Bu Jazila. Nah, kita coba hitung ya. Ada berapakah? Nah, ini gambar aja. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti Bu Jazila masih fokus meskipun sudah siang-siang ya. Makanya kalau siang ini repot untuk memberikan materi karena waktu untuk makan dan pulang. Maka dari itu apapun yang terjadi harus saya sampaikan karena ini sudah menjadi sebuah amanah dan sudah ada di undangan dari dia. Lanjut. Ice breaking. Masing-masing peserta harus berhitung, tapi setiap hitungan kelipatan 4 peserta nggak boleh menyebutkan angkanya, melainkan bilang dol atau tepuk tangan. Bisa dipahami? Setiap kelipatan 4, Bapak Ibu dilarang menyebutkan angka, tapi mengucapkan dol atau tepuk tangan. Bisa dimulai? Bisa. Kalau saya tunjuk langsung bilang ya. Kalau setiap kelipatan 4 bilang dol atau tepuk tangan. Maksudnya tadi 4. Itu ya masih bentuk konsentrasi. Ayo diulangi lagi. Pak. Lah masih bingung juga ini siapa ini. Jadi setiap kelipatan 4 berarti angka 4, angka 8, angka 12 itu kita mengucapkan dol atau tepuk. Pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang bilang setuju angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang bilang setuju angkat tangan. Yang bilang tidak setuju angkat tangan. Yang lainnya golput rupanya ini ya. Memang musim pemilihan itu apa? Ada golput. Yang bilang tidak setuju angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lainnya ngorok buntek ya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang bilang setuju angkat tangan. Yang bilang tidak setuju angkat tangan. Tidak setuju, Bu Jazila. Bu Jazila saja, yang lainnya golput juga ya. Alhamdulillah. Memang golput itu enak ya. Takut disalah. Biasanya golput itu antara nggak tahu dan takut salah. Abstain. Antara nggak tahu takut salah. Padahal sebuah kebenaran itu berawal dari kesalahan. Orang besar berawal dari orang kecil. Maka janganlah takut untuk menjawab, karena kebenaran itu berawal dari kesalahan. Tidak ada yang salah bagi orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya. Kan nanti ada pendapatnya masing-masing. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju?
yang setuju. Yang tidak setuju? Gak ada ya? Alhamdulillah. Balik mengenai. Lah, kita bahas pernyataan yang nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini ada yang tidak setuju. Ada alasannya. Kenapa? Apa Bunda Dila? Alasannya? Ya. Mendisiplinkan anak itu dari kita yang mencontohkan. Jadi kita dulu yang mencontohkan. Nah, untuk pernyataan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kamu bilang tidak setuju, apa alasannya? Bunda Dila kemarin tadi bilang nggak setuju. Apa alasannya? Kadang hukuman itu bilang apa ya? Nanti misal saya diberi hukuman apa ya? Memberikan halaman. Ya. Itu ulangi lagi, direlek kan? Maka saya berseni hanya diulang lagi. Oh gitu. Berarti tidak akan bisa mendisiplinkan anak meskipun sudah dihukum. Tepuk tangan untuk Bunda Dila. Memang benar, hukuman ini tidak dapat mendisiplinkan anak. Iya benar, anak itu mungkin ketika sudah kita hukum, kemudian disiplin. Tapi esok harinya dapat 2 hari dilakukan lagi. Apalagi kalau tidak ada kita sebagai guru yang biasanya menghukum. Oh Pak Sabil nggak ada. Ayo kita lakukan hal yang biasanya kita lakukan. Nah, karena hukuman ini nantinya akan timbul motivasi eksternal, bukan internal, bukan motivasi intrinsiknya, tapi ekstrinsik, motivasi dari luar. Anak itu tidak melakukan suatu hal yang dilarang karena takut mendapatkan hukuman, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju, apa alasannya? Ya seperti tadi juga ya, karena adanya hukuman tadi. Kalau nanti dia ini tidak melakukan sesuatu, maka nanti saya takut akan membersihkan halaman. Jadi ketakutannya dia ini positifnya, disiplin positifnya karena takut hukuman. Berarti bukan dari motivasi intrinsik yang ada. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi ada yang jawab setuju ya? Yang tidak setuju nggak ada ya? Ternyata penghargaan itu adalah sesuatu yang bisa menjadi bumerang bagi kita. Saya baru tahu di CGP. Kenapa? Ternyata dengan penghargaan itu kita akan menciptakan generasi wani piro. Maksudnya gimana? Misal Andi dulu adalah anak yang pintar matematika. Setiap tugas yang diberikan oleh gurunya dia kerjakan dengan baik. Tapi pada suatu hari gurunya ini kemudian ingin memberikan penghargaan. Ayo anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan soal 5 ini ketika jawabannya benar semua, nanti akan saya beri uang 10.000. Akhirnya Andi mengerjakan, kemudian secara cepat dia mengerjakan dan dikoreksi benar semua. Akhirnya mendapatkan hadiah. Maka besoknya yang gurunya Andi itu motivasinya intrinsik, setiap ada PR, ada tugas matematika dikerjakan langsung tanpa adanya motivasi eksternal, karena sudah dikasih penghargaan. Akhirnya Andi itu berubah menjadi malas. Andi baru bisa mengerjakan tugas kalau ada penghargaan. Ini bisa terjadi di sekolah Bapak Ibu semuanya. Ada yang pernah memberi penghargaan? Biasanya anak itu menanyakan, Bu, nanti kalau yang juara dapat apa, Bu? Nah, maka nanti akan muncul generasi wani piro. Ternyata penghargaan itu bisa menjadi bumerang kalau kita ini salah melakukannya. Tepuk tangan untuk kita semua.
Nah, lalu dengan bagaimanakah motivasi intrinsik itu bisa muncul? Simak terus penjelasan dari saya. Tapi dalam eksplorasi konsep, pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukuman, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada permainan Bapak Ibu. Kegiatan kepala tangan, perubahan paradigma, perubahan cara pandang. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. A ini Anda dan B itu teman Anda. Sobat A secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misal Bapak Ibu menuliskan sesuatu yang berharga di secari kertas. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kepala ini bukit. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu di posisi tersebut, maka apakah Bapak Ibu ini akan membuka atau tetap mengepalkan tangannya? Tadi ada suara, tidak ada yang angkat tangan. Ayo Bapak Ibu, coba ada yang bisa menjawab kira-kira? Pandangannya ini tetap seperti pandangan kalian, nggak usah takut salah. Kira-kira Bapak Ibu ini kalau sudah dirayu akan membuka kepala tangannya atau tetap? Nah, padahal di dalam kepala tangan Anda itu ada sesuatu yang berharga. Kemudian dirayu oleh teman-teman. Apakah Ibu ini akan tetap mengepalkan tangan atau membuka? Tetap. Apa Pak Luli? Tetap untuk Pak. Tetap. Alasannya kenapa Pak Luli? Terus Pak, satu yang berharga buat saya kesehatan. Jadi sesuatu itu sangat berharga. Berarti kita yang bisa mengontrol. Apapun yang terjadi, meskipun ada intimidasi dan lain sebagainya, kita harus tetap mengepalkan tangan. Berarti kontrol diri itu ada di mana? Ada di diri kita sendiri. Seperti apa itu siswa-siswi kita, ternyata kontrol dirinya itu sebenarnya ada di diri sendiri. Ya, bukan di Bapak Ibu. Bagaimana caranya biar anak didik kita ini mempunyai motivasi intrinsik, bukan melalui motivasi eksternal. Ya apa caranya sembahyang dewe, kalau bunuh itu tetap sembahyang. Dia ini mempunyai motivasi intrinsik, bukan karena mendapatkan penghargaan atau nilai. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin Bapak Ibu guru menyatakan bahwa Bapak Ibu guru ini bisa mengontrol murid. Ya, pastinya seperti itu ya. Kita ini guru ya harus bisa mengontrol murid. Ternyata ini ilusi. Karena apa? Yang mengontrol murid itu adalah diri murid sendiri sebenarnya, bukan Bapak Ibu guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Enggak. Jadi mengkritik, membuat orang bersalah itu tidak akan menguatkan akhlak kita, karakter murid kita. Bahkan itu akan menjadi sesuatu yang diingat dan nanti timbul rasa dendam karena sudah dikritik dan membuat dia ini merasa bersalah. Dulu itu lebih tahu awal. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ini juga salah. Ternyata penguatan positif itu tidak akan bisa mengubah karakter anak karena ini dari motivasi dari eksternal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa
Iya, memang kita bisa memaksa, tapi ketika kita tidak ada, maka anak tadi itu akan melakukan sesuatu yang dia inginkan. Karena apa? Karena takut. Kalau ada kita takut menang. Tapi kalau kita tidak ada, maka anak itu mungkin akan melakukan sesuatu yang biasanya dia lakukan. Ya. Lanjut, perubahan paradigma stimulus, respon, dan kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kita ini bagaimana caranya anak dan siswa itu berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kita ini memandang sesuatu itu juga pasti berbeda. Contoh, Pak Ruli di depan, saya dengan Pak Khairul Masajid disuruh menggambarkan Pak Ruli, pasti beda karena berbeda cara pandang. Oleh karena itu Bapak Ibu guru nggak boleh menyuruh anaknya ini berpandangan sama dengan kita. Bapak Ibu guru harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Sehingga kita ini nggak pernah menyalahkan anak. Wah, ini pada nak kayak opo. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya ada anak yang mungkin bolos, kita anggap itu adalah suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu ada tujuannya. Harus kita tanyai dulu apa penyebabnya dia ini datang terlambat. Ternyata mungkin, iya Pak, saya datang terlambat karena di rumah ibu sama adik saya tidak ada yang memasakkan. Akhirnya saya masak sampai akhirnya saya itu terlambat. Ternyata itu suatu kesalahan atau tidak? Tidak, kenapa? Ada alasan dan tujuannya yang baik. Karena alasan dan tujuan yang baik itu loh. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang kita kan berpikiran negatif terus. Apa yang dilanggar oleh anak itu berpikiran negatif. Karena semuanya itu ternyata memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita ini tidak punya hak kontrol kepada siswa. Yang mengontrol siswa siapa? Dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kan kalau kita ini membujuk kemudian tidak bisa, akhirnya dipaksa digeret. Ayo sembahyang enak kok. Saya itu ya. Biasanya kan seperti itu, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk tak gelem, kepegelem aplok bisa pemaksaan. Ternyata teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pikiran-pikiran baru. Maksudnya itu apa? Kita harus bisa membuat kesepakatan kelas yang nantinya anak itu bisa lebih bertanggung jawab. Karena kesepakatan kelas bukan dibuat kita, tapi dibuat bersama-sama. Gitu loh. Model berpikir menang kalah dirubah, model berpikir menang-menang. Jadi menang-menang, nggak ono sing kalah, nggak ono sing menang semuanya. Kalah semuanya. Kita harus sama gitu ya. Tepuk tangan Pak Ruli. Nah, disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. Dari semua perilaku memiliki tujuan, maka nanti ada ke teori motivasi. Kemudian motivasi ini dibagi menjadi dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi untuk menghindari hukuman.
itu ekstrinsik dari luar. Maka ketika tidak ada hukuman, anak itu akan berulah lagi karena berasal dari luar, bukan dari dalam. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan tadi, saya mengerjakan apa itu soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru karena nanti saya mendapatkan uang 5.000. Tapi kalau tidak ada uang 5.000, saya tidak mau mengerjakan. Generasi wani biro. Kemudian ada motivasi intrinsik nantinya untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya ini datang tepat waktu bukan untuk saya ini mendapatkan hukuman, bukan untuk saya ini mendapatkan penghargaan, tapi saya menghargai diri saya sendiri. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Maka timbul motivasi intrinsik. Anak yang seperti itu maka tidak mudah untuk dipengaruhi. Ada hukuman, ada penghargaan. Meskipun nggak ada hukuman, nggak ada penghargaan, dia akan tetap konsisten dengan dirinya sendiri. Kunanta menjadi diri sendiri, menghargai diri sendiri. Sulit memang, sulit. Tapi kita ini harus konsisten tadi itu. Nah, yang itu tak Bayus. Bayus itu yang sudah lulus IGB. Makanya saya ini hati-hati, khawatir omongan ada yang salah nanti dibenahi oleh Bu Ayu. Minta tolong Bu Ayu kalau salah dibenahi nanti. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, ini harus kita tahu. Ternyata Bapak Ibu guru itu ketika mengajar, menghadapi sebuah permasalahan, itu ada 5 posisi kontrol. Apa saja posisi kontrol itu? Ada posisi kontrol penghukum. Biasanya Bapak Ibu guru sing ngamukan. Ayo sembahyang, sembahyang sabel. Penghukum nanti ada sendiri. Pembuat rasa bersalah. Kamu ini kan sudah ada aturan, kok tidak dilakukan? Oh iya, salah. Teman, ayo minta tolong Bapak Ibu ya, dibantu ya. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Minta tolong anak-anak ya. Itu nanti ada sendiri cara percakapannya. Pemantau, kamu ini sudah beberapa kali datang terlambat. Kenapa Pak? Oh gini Pak, tahu konsekuensinya? Iya Pak. Apa? Saya kurang disiplin Pak. Kemudian apa yang kamu harus lakukan? Ketika kamu sudah tahu melanggar kedisiplinan, saya harus bisa menjadi orang yang bisa memanajemen waktu. Ya bisa harus dilakukan ya. Ini pemantauan. Manajer ada lagi. Manajer itu nanti ada namanya segitiga restitusi. Nanti terakhir. Kemudian, nah di sini segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya. Jadi ketika Bapak Ibu guru menghadapi sebuah permasalahan anak-anak, itu harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Jangan sampai yang sekarang menjadi viral, ada permasalahan telat, nggak pakai sepatu hitam, disuruh lari ke lapangan. Musim apa itu panas, akhirnya sampai melotot kakinya. Kemudian orang tua nggak terima, dilaporkan polisi, akhirnya menjadi sebuah permasalahan. Ternyata ada caranya nih, nanti segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini namanya cara ngobrol. Kita ini ngobrol tatap muka, face to face, 4 mata dengan anak yang melakukan permasalahan. Bukan ada temannya banyak kemudian kita nasihatkan. Hei kamu, ngapain kamu? Itu bukan nasihat itu, malah menghina. Anak itu tidak akan mau. Tapi kalau kita face to face, itu dari dalam hati. Kalau dari dalam hati, anak mudah menerima dan bisa berubah. Kemudian 5 kebutuhan dasar. Ternyata ketika anak ini melakukan pelanggaran, itu ada kebutuhan dasar di sini. Memiliki tujuan tadi itu ya, ada 5 kebutuhan dasar. Nanti kita sampaikan. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita
makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya kita ini memandang kata disiplin itu dengan makna sesuatu yang tidak nyaman. Karena kalau kalian tidak disiplin ada hukuman. Kita harus bisa memandang bahwa makna kata disiplin itu kita bisa menghargai diri kita sendiri atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena saya ini melakukan seperti ini karena saya punya tujuan yang mulia di depannya. Seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan: beriman, mandiri, bernalar kritis, bentuk bineka global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi eksternal. Contoh, biasanya kita ini kan ketika bersepeda motor itu kan harus memakai helm. Nah, itu adalah sebuah peraturan. Nah, peraturan itu nanti motivasinya eksternal. Beda peraturan itu nanti dengan keyakinan. Kalau peraturan itu nanti motivasinya eksternal, ya. Sini. Loh, kamu kenapa kok nggak memakai helm? Iya, karena kalau malam tidak ada polisi. Jadi memakai helm karena takut ditilang. Keyakinannya karena untuk keselamatan kantong, bukan keselamatan diri. Padahal keyakinan yang sebenarnya kita memakai helm itu untuk keselamatan diri, bukan keselamatan kantong. Biasanya kita kan seperti itu. Malam ada polisi obrolan aja. Bukan hanya bapak ibu, saya juga. Makanya dari sini juga belajar. Kayak gitulah Pak Lili. Karena kebenaran berawal dari kesalahan tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, ini biasanya terjadi di kelas kita. Anak-anak disuruh kelompokan, kemudian misalkan ada game. Pak, nanti yang menang dapat apa, Pak? Maka kalau itu dibiasakan akan lahirlah generasi wanita. Jadi setiap yang dia lakukan harus ada imbalannya. Dia tidak akan menjadi orang yang ikhlas. Berarti apa yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan imbalan. Kalau bisa itu kita ini menjadikan anak itu ikhlas. Dia melakukan sesuatu bukan karena hukuman, bukan karena imbalan. Ya. Nah, kemudian yang paling bagus motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi misalkan saya sholat ini untuk apa sih? Oh, ternyata saya sholat ini, masa kita nggak sholat? Kita diberi makan, kita diberi pakaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita tidak sholat, yang malu. Jadi saya sholat ini bukan untuk mengejar surga atau neraka. Gak ada surga, gak ada neraka, gak apa-apa. Karena saya melakukan sholat ini, saya merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah diberi rezeki, sudah diberi apapun yang saya inginkan, tapi saya tidak berterima kasih dengan melakukan sholat. Nah, harus bisa seperti itu. Merdeka, menurut Ki Haji Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu adalah orang yang bebas, orang yang terlepas dari motivasi eksternal tadi itu, nggak takut dihukum, nggak ingin mendapatkan imbalan. Tapi jangan lupa juga cakap buat memerintah diri sendiri. Misalkan ada sampah berserakan. Kalau bisa anak itu mempunyai pikiran sendiri, oh
ada sampah, saya buang. Karena apa? Karena an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Saya ingin menjadi orang yang imannya kuat, maka saya ambil sampah ini kemudian dibuang di sampah. Bukan karena apa? Ayo anak-anak, kalau ada sampah berserakan, tolong dipungut ya, dimasukkan di tempat sampah. Itu berarti masih motivasi eksternal, bukan dari internal. Hukuman versus restitusi. Hukuman adalah sebuah tindakan terhadap suatu pelanggaran, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman seperti itu. Apa itu berbentuk sesuatu yang tidak nyaman. Misalkan disuruh mengepel kamar mandi, disuruh mencatat sampai buku habis. Nah, sesuatu yang tidak nyaman. Sedangkan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dinamakan restitusi. Jadi restitusi itu nanti kita ngobrol. Pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Dari situ nanti anak itu akan bisa timbul motivasi inklusif. Tapi Bapak Ibu guru harus mempunyai public speaking yang bagus. Karena di situ itu kita ini mengolah pikiran anak. Bagaimana anak ini kemudian bisa berpikir dan menjadi orang yang baik. Itu yang tahu siapa? Nah, seperti para masternya itu ya. Pak Suparman itu dengan hipnotis itu bisa menimbulkan motivasi intensif. Itu ada doa Jepang banget. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, hukuman sama konsekuensi ini beda, Bu ya. Kalau hukuman itu tidak kita sepakati, jadi misalkan peraturan dibuat oleh guru sendiri. Kemudian kalau konsekuensi itu dibuat oleh apa itu anak-anak bersama kita. Jadi sebelum misalkan apa itu pelajaran baru, sebelum pelajaran kita buat konsekuensinya, kesepakatan kelas. Lanjut. Nah, hukuman, konsekuensi, restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang, tidak nyaman untuk murid sama ya. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman ini bisa membuat anak ini menjadi pendendam. Kalau konsekuensi ini tidak lama. Nanti kalau sudah nggak ada peraturan lagi, anak itu akan berulang lagi. Ya. Kemudian korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Nah, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Biasanya siapa ini yang mengikuti studinya? Kan ada ya. Kamu nggak mau kerjakan PR, ayo tulis satu buku sampai habis. Ini ternyata hukuman membuat anak itu takut, tapi motivasinya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, ini termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman juga. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga disebut konsekuensi. Nah, memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang, ya, seperti tadi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi ternyata penghargaan itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Saya coba memang amati. Jadi anak itu
dulunya pintar. Kemudian saya nggak tahu waktu itu ya, belum ikut pendidikan tinggi. Kemudian saya buat apa itu kayak kuis, siapa yang bisa nanti mendapatkan hadiah. Ternyata lama kelamaan ketika saya mau buat kuis lagi, Pak, hadiahnya berapa nanti Pak? Dapat uang berapa? Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Memberikan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi penghargaan maupun hukuman ini adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya. Jadi bisa menghancurkan potensi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini restitusi ini memunculkan motivasi intrinsik. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu adalah seperti apa itu motonya, penggantiannya, mengatasi masalah tanpa masalah. Karena kalau dengan hukum mengatasi masalah dengan masalah nanti kalau dilaporkan oleh orang tuanya, ya. Keyakinan keras. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Mengapa? Kok harus keyakinan keras? Kok bukan peraturan? Ada yang tahu? Tepuk satu. Rupanya sudah sampai ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan itu dibuat oleh individu, tapi kalau keyakinan dibuat oleh bersama-sama antara guru dengan murid kalau keyakinan kelas. Tapi kalau keyakinan sekolah semuanya warga sekolah itu terlibat di sana. Nah, dari peraturan kelas itu nanti Bapak Ibu bisa rubah ke keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas maka nanti akan berubah menjadi lingkungan positif. Dari lingkungan positif maka akan menjadi budaya positif. Nah, budaya itu apa sih? Kebiasaan ya, atau karakter. Karena suatu pembiasaan sehingga menjadi budaya, sehingga bisa menjadi karakter positif. Anak ketika melihat sampah nggak usah disuruh, langsung dimasukkan ke sampah. Itu sudah menjadi budaya. Pertamanya memang berawal dari peraturan, naik dikit keyakinan lingkungan, kemudian menjadi budaya positif. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Dari beberapa pernyataan ini. Angkat tangan. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, termasuk keyakinan kelas. Nah ini loh yang keyakinan kelas. Jaga kebersihan, saling menyayangi, semangat. Jaga kebersihan berarti seperti apa? Tidak boleh
membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya jaga kebersihan. Saling menyayangi berarti tidak boleh berantem antar teman. Keyakinannya saling menyayangi. Semangat berarti mengerjakan tugas atau memperhatikan bapak ibu guru ketika menjelaskan. Maka keyakinannya semangat. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung. Jadi ini kan biasanya yang kita buat. Nanti kalau bisa ini keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain berarti keyakinannya menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit berarti menghormati orang lain juga berkomit. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya kesehatan dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika ada seorang siswa yang melakukan pelanggaran atau permasalahan, biasanya kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi. Apa kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis, contohnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh, Andi pada hari Sabtu mengambil uang temannya. Lah, ternyata sesuatu yang dilakukan Andi itu ada penyebabnya, ada alasannya. Setelah ditanyai, ternyata Andi tidak diberi uang saku oleh orang tuanya, sehingga Andi akhirnya melakukan pelanggaran, mencuri uang temannya. Berarti apa yang dilakukan oleh Andi tadi itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Contohnya seperti misalkan Sofi di rumahnya kurang diperhatikan, tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Kemudian pada saat sekolah, Sofi ini senang menggoda temannya, sampai akhirnya dia tertawa-tawa. Setelah ditanyai, kenapa kamu kok senang menggoda Hilma? Ya Pak, habisnya kalau saya goda Hilma itu kemudian nangis Pak, akhirnya saya senang Pak. Berarti kebutuhannya kasih sayang ini, perhatian. Dia mendapatkan perhatian temannya. Nah, penguasaan berhubungan dengan kekuasaan untuk mencapai suatu menjadi terampil. Contohnya biasanya dilakukan oleh anak-anak senior, misalkan kelas 6 ke kelas 5, kelas 5 ke kelas 4. Itu biasanya misalkan seperti apa itu malak ya. Ayo bayar uang apa? Uang pajak. Kalau nggak bayar nggak boleh masuk ke sini. Itu berarti kebutuhan penguasaan. Berarti kalau apa itu ingin dia ini menjadi kuasa, aku loh yang paling hebat. Itu berarti kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kesenangan. Jadi ternyata sesuatu yang dilakukan oleh murid itu untuk melengkapi salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kalau kita tanya posisi kontrol, nah ini yang kita tahu ada 5 posisi kontrol. Kalau bisa yang kita lakukan posisi pemantau dan manajer. Posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu misalkan ditampar, disumplik, dijewel, itu fisik. Verbal omongan, oh kamu ini memang anak nakal kamu. Verbal ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid agar lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Kamu harus sholat, atau nanti kamu nggak sholat kembali. Itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Kamu berbingung kayak salah toh. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Ini termasuk
penghukum. Misalkan ada siswa yang mengerjakan tugas itu akhir-akhir terus, kamu ini berdino kali-kali terus, kami kesel banget. Nah itu masuk ke penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu selalu melakukan hal itu. Rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Andi? Nah, ini merasa bersalah. Misalkan Andi ini sering terlambat. Berapa kali saya beritahu kamu agar nggak terlambat, Andi? Itu berarti merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Gimana nanti kalau orang tuamu tahu? Nanti saya akan beritahu orang tua. Gimana kamu nanti? Itu merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Malah akan membuat down juga. Lanjut posisi sebagai teman. Ini jangan sampai juga malah tambah gaduh kalau membuat posisi teman. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang dijalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah bagi bapak. Bantulah nanti bapak kalau dimarahi oleh kepala sekolah gimana? Ayo bantulah ya. Sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini kepada kamu. Ayo tolong dibantu bapak juga ya. Itu juga posisi teman. Jadi posisi teman ini seperti kita ini kayak merendahkan diri. Ayo ingat bantu bapak ya, biar bapak tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Nanti kalau kamu rame terus, bapak nanti dimarahi oleh kepala sekolah. Ayo dibantu ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini juga posisi bagian. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Nah, setelah kita buat peraturan, kemudian ada yang salah. Kamu melanggar peraturan apa? Oh ya, kalau seperti itu, ayo laksanakan. Konsekuensinya seperti itu. Kamu harus menjalani. Ini dibuat oleh kamu juga loh ya. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Terus kamu melanggar peraturan apa? Ya wis, push up. Nah itu termasuk pemantau. Ini kalau apa yang ternyata. Konsekuensinya apa? Push apa? Ya wis, silakan laksanakan. Ini yang paling bagus. Manajer. Contohnya seperti apa? Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tidak ada hubungan, hanya ngobrol saja, mengumpulkan motivasi. Nah, ini posisi kontrol. Contohnya guru berbuat penghukum, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat orang bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Kemudian teman membuatkan alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan. Kalau kita menggunakan posisi kontrol, menghukum dan membuat rasa bersalah, itu berarti kita ini akan menciptakan identitas gagal.
karena motivasinya yang didapat adalah motivasi eksternal. Kemudian kalau kita berlaku sebagai teman, identitas berhasil, tapi masih motivasi eksternal. Nah, yang motivasi intrinsik adalah menjadi manajer di sana. Nah, pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat rasa bersama? Nah, Bapak sangat kecewa sekali pada kamu. Itu termasuk kalian Bapak Ibu melakukan posisi kontrol rasa bersama. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayo lakukan demi ibu dan bapak. Ini berarti posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Jadi anak disuruh berdiri sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini termasuk penghukum. Ini ada kata-kata. Segitiga restitusi. Nah, ini. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, kita duduk berdua dengan anak yang melakukan permasalahan. Kita ngobrol. Jadi segitiga restitusi itu mengatasi permasalahan dengan cara mengobrol. Contoh, sekali panggil ya. Ada anak yang melakukan kesalahan, mungkin dia ini terlambat. Andi, dengar-dengar kamu sering terlambat ya? Iya Pak. Nah, apa itu perbuatan? Nah, ini dulu ya. Menstabilkan identitas. Perbuatan yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang wajar. Bapak juga pernah melakukan sesuatu yang dilakukan oleh kamu pada saat dulu. Tapi ini, oh iya Pak, kayaknya seperti itu ya. Kemudian ditanya lagi, kamu datang terlambat, pasti ada alasannya. Tentu punya alasan. Akhirnya anak itu akan menjawab, ya Pak, saya datang terlambat karena ini bla 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 bla. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara yang lebih efektif daripada kamu nanti datang terlambat? Iya Pak, ada Pak. Kemudian setelah itu baru ditanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Ya Pak, saya sudah melanggar nilai disiplin. Oh, berarti kalau gitu apa yang kamu lakukan? Harus kamu lakukan. Berarti saya ini nanti malam nggak boleh terus bergadang dan saya tidak boleh tidur larut malam. Oh, kalau sudah begitu, kamu harus memperbaiki dirimu sendiri ya. Ya, mulai besok harus dilakukan. Iya Pak. Cukup itu saja. Jadi menimbulkan motivasi intrinsik. Itu orang yang bersalah, boleh yang bersalah lagi. Memang harus butuh public speaking kalau ini. Kalau nggak ada, kalau kata-katanya ini nggak bisa mengena ke hati, memang agak sulit. Makanya kemarin pernah ada yang tanya ya, Pak, kepada ibunya, Pak, bagaimana kalau saya ini ada anak yang berkebutuhan khusus, kemudian saya melakukan segitiga restitusi. Nah, ternyata setelah saya tanyai, anak itu nggak pernah menjawab, diam saja. Apa yang saya harus lakukan? Kan itu ditekan kan? Jawabannya bagaimana sesungguhnya? Ya berarti Bapak Ibu ini harus memperbaiki relasinya dulu. Relasi itu maksudnya itu apa? Hubungan antara guru dengan murid tadi, sehingga murid tadi itu kemudian merasa nyaman mengeluarkan masalah-masalah yang ada di pikirannya. Kadang anak itu kan diam saja karena takut, nggak merasa nyaman. Berarti harus relasinya dulu, sehingga anak ini nyaman untuk mengeluarkan masalah-masalah yang ada di pikirannya. Jadi guru harus bisa menjadi penuntun ya gitu. Sehingga murid itu merasa nyaman, merasa dianakkan, dan guru bisa menjadi orang tua tadi itu, orang tua di sekolah, sehingga anak itu mudah untuk berbicara. Tapi kalau gurunya ini menjadi suatu hal yang menakutkan, ya sulit, pasti dinanya diam aja. Takut apa? Takut dimarahi kan? Ya. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi
posisi terhadap dirinya. Pertama, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi menstabilkan identitas. Jadi anak yang sudah marah setelah terkena kata-kata ini, maka anak itu marahnya akan stabil. Jadi yang dulunya naik darahnya kemudian akan stabil. Karena apa? Sesuatu yang wajar. Jadi kesalahan itu sesuatu yang wajar. Ibu atau bapak pernah melakukannya. Ibu tidak mencari siapa yang salah dan tidak mencari siapa yang benar, tapi kita selesaikan masalah ini secara bersama-sama. Nah, kemudian setelah itu melakukan validisasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Misalkan ya ada anak memukul atau marah-marah kepada temannya. Baik Mina, kamu bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tapi kamu bisa menahannya. Untuk kamu bisa menahannya, berarti kamu masih punya rasa pengendalian diri. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan sesuatu itu. Apa yang penting bagi kamu melakukan sesuatu itu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya. Ini setelah divalidasi kebutuhannya, baru menanyakan lagi. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Misalkan, Pak saling menghargai. Oh, kalau begitu apa yang kamu harus lakukan ketika nanti ada permasalahan seperti itu? Berarti saya harus bisa menahan emosi saya biar saya ini tidak marah-marah kepada teman saya. Bisa kamu melakukan? Ya Pak, saya bisa. Ya kalau seperti itu kamu bisa balik ke kelasmu. Jadi nggak usah dipukul, nggak usah apa-apa. Tidak usah. Intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-kontaktif. Bagaimana menanam budaya positif di sekolah jika yang semestinya menanamkan malah cuek, tidak mau tahu, bahkan berkata dulu juga kita diberikan hukuman dan sampai sekarang kita berguna. Anak sekarang dimanja malah menanduk. Apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Setuju Bapak Ibu dengan pernyataan ini? Bagaimana menanam budaya positif di sekolah jika yang semestinya menanamkan malah cuek, tidak mau tahu, bahkan berkata dulu juga kita diberikan hukuman dan sampai sekarang kita berguna. Anak sekarang dimanja malah menanduk. Apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Maksudnya itu gini, hukuman itu harus ada. Karena kita dulu itu juga dihukum dan sekarang kita bisa menjadi orang berguna. Karena sekarang kan tidak ada hukuman, tambah malah menjadi manja. Jawaban, tentu saja kita tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Manusia hidup jika ingin sukses dalam hidupnya harus mengikuti perubahan. Di dunia ini yang abadi hanya perubahan. Hukuman terkadang membuat perubahan positif pada diri anak, namun itu sifatnya sementara. Rasa marah dan tidak bersabar pada yang menghukum tidak akan pernah dilupakan. Ini tentunya sangat berbahaya. Dengan menanamkan keyakinan kepada mereka tentang tindakan menyimpang yang dilakukan akan berdampak buruk bagi dirinya. Lambat laun dia menyadari dan tidak akan melakukannya lagi. Jadi zaman kita dengan zaman sekarang berbeda. Kalau dulu tidak ada HAM, kalau sekarang
Bapak Ibu guru memukul rapot nah, maka kita ini harus melakukan perubahan lagi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam hal ini? Tentunya guru tidak boleh acuh, cuek, apalagi tidak tahu-tahu. Guru adalah agen perubahan. Jadi kita ini agen perubahan. Guru adalah orang yang bertugas menuntun peserta didik untuk mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin. Guru harus menjadi tauladan bagi peserta didik sebagaimana yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro ing ngarsa suntulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangun karsa, di tengah membangun dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Posisi kontrol pada hakikatnya adalah upaya untuk dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya adalah melakukan kegiatan benar-benar didasarkan pada dorongan intuisi dan bukan ekstensi. Dengan berperan sebagai manajer, nantinya guru memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh peserta didik bukan semata-mata faktor hadiah atau hukuman, namun lebih didasarkan pada kepentingan dirinya sendiri. Jadi, ayo kita melakukan perubahan. Jangan sampai aku sama seperti yang dulu. Ya. Kalau bisa ada perubahan, meskipun hanya bagaimana cara merubah lingkungan sekolah kita dengan pertama dimulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri nanti bisa ditularkan kepada guru yang lain dan bisa mengimbaskan kepada semuanya sehingga terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fadili yang telah menjelaskan panjang lebar tentang teori kontrol. Kalau boleh saya simpulkan bahwa teori kontrol adalah menanamkan diri dan confidence, kepercayaan dan keyakinan yang baik kepada anak didik kita, sehingga dapat mengatasi masalah tanpa masalah yang menjadi sebuah budaya yang pada akhirnya membentuk karakter yang lebih baik, karena pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan hati, lalui apa yang dilakukan Pak Sabri tadi segitiga restitusi, sehingga guru di hadapan siswanya bukan ditakuti melakukan, melainkan disegani dan dihormati oleh siswa. Berarti hukuman itu berlaku atau tidak? Mantau, konsekuensi. Kalau saya bercontoh, yang saya lakukan sekolah, ini sama sedikit. Ketika ada yang salah, ya tadi diadakan diskusi, wawancara, ya. Tapi anak-anak saya hukum, mau nggak dihukum? Mau pak? Sepakati, ya. Hukumanmu adalah, saya ambil teori psikologis, ya. Perubahan seseorang itu akan nampak ketika sudah 21 hari. Itu menurut teori psikologis. Untuk perubahan seseorang butuh waktu 21 hari. Ketika ada nakal, saya panggil tidak dimarahi, takut nggak dimarahi. Kita ajak beliau sharing. Kamu saya hukum mau enggak? Ditawarkan. Enggak pak, loh hukumannya gampang kok. Apa pak? Kamu setiap pagi cari saya. Ada apa? Kamu cukup bersalaman dengan saya. Itu aja hukumannya. Sanggup? Oh sanggup pak. Insya Allah nanti selama 20 hari ada perubahan yang nampak. Apa yang kita lakukan ketika salaman? Ketika salaman mereka pegang jidatnya, berubah jadi baik. Itu aja. Kan sampai doa. Itu. Ini ada anak 5 kemarin isu. Satu yang isu. Ada yang lain saksinya. Ambil semuanya. Saya panggil ke ruangan saya bilangi semua saya hukum. Saya nggak salah bang, ada apa-apa. Walaupun nggak salah kan kamu kan biar berubah menjadi lebih baik lagi. Mau nggak kamu berubah lebih baik? Oh pak. Berarti 3 anak ini saya beri tugas. Tiap pagi kamu salaman dengan saya dan semua ustaz cari dan bilang Pak doakan saya menjadi anak yang baik.
dia bilang begitu, secara otomatis dia sudah menanamkan ada yang positif dalam dirinya. Dia sudah menanamkan kalimat positif pada pikiran bawah sadarnya. Secara otomatis menurut teori psikologis, pikiran bawah sadar adalah akan berubah dirinya pelan tapi pasti. Gitu ya. Itu teori psikologis. Bisa dicoba ke siswanya 21 hari. Insya Allah ada perubahan. Itu sudah saya buktikan sendiri. Sudah saya buktikan asalkan dilakukan secara kontinu. Ketika tak lupa dicari, kenapa tadi tidak salaman? Saya cari ternyata ada apa? Salaman. Pokoknya tidak boleh putus selama 20 bulan. Insya Allah ada perubahan yang signifikan. Pendekatan dari hati melalui tiga restitusi. Terima kasih Pak Sagini, dan mari kita bersama-sama acara ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah di sini ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak. Kalau peraturan kelas ada yang tahu? Peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang kemarin kita buat? Nah, jadi keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Akan tetapi bedanya kalau peraturan kelas itu diawali dengan kata-kata negatif atau kalimat negatif. Contohnya, dilarang datang terlambat, tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran. Itu termasuk peraturan. Tapi kalau keyakinan itu harus ada kata-kata positifnya di awalnya. Contohnya seperti kalau dilarang datang terlambat, berarti keyakinannya disiplin, gitu aja. Ya, disiplin. Kemudian tidak boleh berantem, berarti keyakinannya seperti apa? Rukun atau saling menghargai. Kemudian tidak boleh menyontek, keyakinannya gimana? Jujur, lah kayak gitu. Paham? Jadi keyakinan kelas itu bisa menumbuhkan motivasi dalam dirimu sendiri. Maksudnya itu apa? Kamu kalau peraturan kelas itu biasanya kan melakukan sesuatu tersebut karena takut ada hukuman atau konsekuensinya. Tapi kalau keyakinan kelas ini tidak ada hukuman dan tidak ada konsekuensi. Jadi kamu ini melakukan hal tersebut tujuannya untuk menghargai dirimu sendiri agar menjadi orang yang mulia. Berarti motivasi yang didapatkan nanti motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri. Kalau ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, itu biasanya motivasinya secara eksternal dari luar. Saya kalau datang terlambat nanti akan dihukum. Berarti saya harus datang tepat waktu. Berarti kalian melakukan datang tepat waktu karena apa? Karena takut dihukum, bukan karena atas kemauanmu sendiri, bukan karena kamu ingin menghargai dirimu sendiri. Asabili hari ini mau membuat keyakinan kelas agar apa? Kalian ini mempunyai motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri kalian sendiri. Pastinya kalian kan ingin menjadi orang yang baik. Ada yang ingin menjadi orang yang buruk di sini? Pak mau menjadi orang buruk? Oh, berarti semuanya ingin menjadi orang baik kan? Nah, tapi kebaikan itu harus diawali apa? Dengan pembiasaan, dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Terus aku ingin jadi orang baik, berarti saya harus jadi seperti ini, bukan karena adanya paksaan,
bukan karena takut mendapat hukuman. Nah, nanti kalau kalian sudah paham, saya beri kertas post-it. Nah, kertas post-it ini nanti kalian tulis sesuai dengan keyakinan yang kalian mau atau inginkan. Lah, dari semua siswa ini nanti dipilih beberapa keyakinan kelas dan dijadikan sebagai apa? Pedoman atau motivasi kita. Paham ya? Paham enggak? Nah, otomatis dari beberapa siswa ini pastinya nanti ada yang sama. Nah, kalau ada yang sama nanti digabungkan. Misalkan Dadang inginnya jujur, terus Yusuf nulis jujur juga, maka nanti digabung ya menjadi satu keyakinan, bukan dua keyakinan. Paham? Kalian saya beri kertas post-it ini satu-satu. Nanti kalau sudah menuliskan, kalian boleh tempel di kertas ini ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keyakinan yang harus kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab tanpa adanya paksaan. Bisa melaksanakan? Nah, semoga kalian nantinya akan menjadi pribadi yang baik dan menjadi pribadi yang mulia serta dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Keyakinan kelas. Maka dari itu mulai detik ini sampai nanti kalian lulus, kalian harus menerapkan keyakinan kelas ini. Ada 7 keyakinan yang kalian sepakati, maka harus diterapkan dengan rasa tanggung jawab tanpa adanya paksaan. Saya umumkan lagi apa saja. Yang pertama, jujur. Jujur di sini berarti tidak boleh menyontek. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Kemudian tidak boleh berbohong. Misal kamu terlambat, nggak boleh bohong. Kalau memang kamu terlambatnya kesiangan. Jangan terlambat sakit perut. Banyak kan ya alasan, Pak, saya tidak ikut tabit karena sakit perut. Padahal perutnya tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin berarti tidak boleh apa itu? Datang terlambat. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus apa lagi yang disiplin? Memakai seragam lengkap atau sesuai. Kemudian toleransi. Toleransi di sini berarti
berarti kalian tidak boleh saling Ngejek. mengejek, tidak boleh saling membuli, bertengkar, membeda-bedakan. Semuanya sama. Ya. Kemudian patuh kepada guru. Berarti patuh kepada guru harus Sopan. melaksanakan perintah guru. Asalkan perintah itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Yang sopan santun berarti kalian apa? Sopan berarti ketika pembelajaran saya menjelaskan kalian. Kemudian kakinya jangan ke atas. Pembelajaran seperti di warung. Ya. Kemudian menjaga kebersihan, nggak boleh buang sampah sembarangan. Sehingga itu buang sampah sembarangan tidak. Saling mengingatkan. Rajin belajar berarti kalian harus rajin belajar biar nilainya tambah. Paham ya? Baik, saya doakan semoga kalian bisa melaksanakan dan kalian saya doakan sukses semuanya. Hidupnya selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Pak, kalau ada yang melanggar itu nanti saya restitusi. Menurut saya, keyakinan kelas penting untuk diterapkan karena membuat siswa lebih menghargai dirinya sendiri dan lebih bertanggung jawab. Menurut saya, keyakinan kelas sangat penting untuk membuat siswa bertanggung jawab tanpa ada paksaan.